Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan perkenalkan nama saya Sahnal Salsabila Ishak. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan poster kami yang berjudul Analisis Modal Usaha dengan One Way Anova. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Dan ini adalah apa yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu identifikasi masalah, lalu studi literatur, lalu hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan, dan yang terakhir saran. Next. Nah, pertama identifikasi masalah. Terdapat data yang tercantum dalam Business Opportunities Handbook Magazine mengenai kesempatan bisnis dan biayanya untuk membuka usaha dari 5 jenis usaha yang berbeda, yaitu toko pizza, toko roti, toko sepatu, toko hadiah, dan toko hewan peliharaan. Para calon pengusaha tersebut ingin membandingkan biaya yang diperlukan di antara 5 jenis usaha tersebut sebelum memutuskan untuk memulai usahanya. Jadi para pengusaha ini ingin mengetahui ada nggak sih perbedaan biaya untuk membuka usaha di antara 5 jenis usaha tersebut. Dan jika berbeda, apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukanlah uji One Way Anova. Next. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian berdistribusi normal atau tidak, yakni distribusi data dengan bentuk bel. Seperti data yang baik yang benar, data yang baik dan benar adalah data yang memiliki pola berdistribusi normal, yaitu tidak terlalu menghadap ke kanan atau terlalu menghadap ke kiri. Next. Lalu yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian untuk memberikan informasi bahwa data penelitian masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang tidak berbeda jauh keragamannya. Hasil uji homogenitas yang baik adalah apabila hasil uji tersebut simpangan estimasinya mendekati angka 0. Uji ini dilakukan sebagai salah satu syarat uji statistik parametrik, diantaranya uji P, uji regresi, dan ANOVA. Next. Lalu uji One Way ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari 2 kelompok. One Way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata ke sampel jika sampel hanya terdiri dari satu kategori. Penggunaan analisis varian dilandasi pada asumsi bahwa sampel diambil secara random, data berdistribusi normal, dan varians antar sampel homogen. Lalu prinsip uji ANOVA sendiri melakukan analisis variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within, dan variasi antar kelompok atau between. Next. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita melakukan uji One Way ANOVA, kita harus uji asumsi terlebih dahulu, yaitu data harus random sampling, lalu datanya harus berdistribusi normal, dan lalu variansnya harus homogen. Nah, pertama kita akan melakukan uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel, signifikansinya jika kita menggunakan alfanya 5%, maka tentu saja ini semua harus menerima H0, karena p-value-nya atau signifikansinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 datanya berdistribusi normal. Next. Lalu uji homogenitas. Jika dilihat, tertulis bahwa p-value-nya itu 0,931.
0,931 lebih besar daripada 0,05, sehingga keputusan yang kita ambil adalah terima H0. Dan menyimpulkan bahwa ragamnya adalah homogen. Next. Setelah kita uji asumsi, maka kita akan masuk ke one way ANOVA. Hipotesisnya adalah untuk H0, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelima kelompok jenis usaha tersebut. Maka H1-nya adalah setidaknya ada satu pasangan kelompok yang rata-ratanya itu berbeda secara signifikan atau berbeda jauh gitu rata-ratanya. Lalu pertama kita akan melihat rata-rata pada setiap kelompok. Yang pertama adalah rata-rata biaya untuk membuka toko pizza, yaitu sebesar $83.000, yaitu rata-rata selanjutnya rata-rata biaya untuk membuka toko roti, yaitu $92.100. Selanjutnya adalah rata-rata biaya untuk membuka toko sepatu, yaitu $72.300. Untuk membuka toko hadiah adalah $87.000. Dan rata-rata biaya untuk membuka toko hewan peliharaan adalah $51.630. Dapat dilihat bahwa rata-rata tertinggi itu dimiliki oleh rata-rata biaya untuk membuka toko roti, yaitu sebesar $92.100. Dan rata terkecil adalah rata-rata biaya untuk membuka toko hewan peliharaan, yaitu $51.630. Next. Lalu kita akan melakukan uji ANOVA. Dapat dilihat bahwa p-value-nya itu 0,018. Dan jika alfanya itu 5%, maka tentu saja 0,018 ini nilainya kurang dari 0,05. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah tolak H0. Dan kesimpulannya, setidaknya terdapat satu pasangan kelompok di antara biaya untuk membuka 5 jenis usaha tersebut yang rata-ratanya berbeda secara signifikan. Selanjutnya adalah kelompok rata-rata yang rata-rata biaya untuk membuka usaha berbeda. Sebelumnya kan kita udah menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat satu pasangan kelompok antara biaya untuk membuka 5 jenis usaha tersebut yang rata-ratanya berbeda secara signifikan. Nah, untuk mengetahui siapakah satu pasangan kelompok tersebut, dilihat p-value-nya yang kurang dari 0,05. Maka didapat adalah pasangan kelompok X2 dan X5. X2 dan X5 memiliki p-value-nya 0,024, yaitu kurang dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa biaya untuk membuka usaha toko roti dan toko hewan peliharaan berbeda, dan rata-rata biaya untuk membuka kedua jenis usaha tersebut berbeda secara signifikan. Next. Kesamaan rata-rata biaya untuk membuka usaha dari kelima jenis usaha. Pada subset A, terdapat data biaya untuk membuka usaha toko roti, toko hadiah, toko pizza, dan toko sepatu, yang berarti keempat jenis usaha tersebut tidak memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Pada subset B, terdapat data biaya untuk membuka usaha toko hewan peliharaan, toko hadiah, toko pizza, dan toko sepatu, yang berarti keempat jenis usaha tersebut tidak memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Next. Nah, berdasarkan analisis yang kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa hanya rata-rata biaya untuk membuka toko roti dan toko hewan peliharaan saja yang berbeda. Biaya untuk membuka usaha toko roti lebih mahal dibandingkan untuk biaya untuk membuka toko hewan peliharaan. Sedangkan rata-rata biaya untuk membuka jenis usaha yang lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel jenis usaha berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata adalah biaya untuk membuka usaha toko roti dan toko hewan peliharaan. Lalu saran untuk pengusaha, sebaiknya jika modal kecil, pengusaha membangun toko hewan peliharaan dibandingkan membangun 4 jenis toko yang harus ada dengan modal besar. Atau dapat dibilang jika pengusaha ingin mengeluarkan modal yang kecil untuk membuka usahanya, lebih baik membuka toko hewan peliharaan. Tetapi
Jika tidak suka dengan toko hewan peliharaan, maka dapat memilih 3 toko tadi selain toko roti. Oke, next. Dan sekian presentasi dari kelompok kami mengenai poster yang berjudul Analisis Modal Usaha dengan Uji One Way ANOVA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.